Halo, apa kabar? Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Adik-adik sudah siap belum? Kalau sudah, siapkan alat tulisnya dan buku tulis. Sebelum belajar, kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Adik-adik, mari kita belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Oh iya, ingat protokol kesehatan. Tidak lupa pakai masker, sedia hand sanitizer, tetap jaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun. Tetap semangat ya teman-teman, selamat belajar. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Siswa dapat mengolah informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran dengan benar. 3. Siswa dapat mengidentifikasi manfaat sumber daya alam dengan benar. Sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Ayo berdiskusi. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Setelah mengamati gambar, kita buka halaman 2. Ada pertanyaan di sana. Pertanyaan pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Itu pertanyaan nomor 2. Jawabannya adalah manfaat matahari bagi keluarga, yaitu yang pertama, sinar matahari baik untuk kesehatan keluarga. 2. Sinar matahari membantu proses fotosintesis bagi tanaman. 3. Sinar matahari bermanfaat untuk mengeringkan baju atau pakaian yang sudah dicuci. Nomor 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Berikutnya, buatlah tulisan yang menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. 1. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. 2. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. 3. Berperan pada siklus atau perputaran air. 4. Berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. 5. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. 6. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. 7. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya. 8. Cahaya matahari di pagi hari membantu proses terjadinya vitamin D. 9. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi.
Halaman 3. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Ayo mencoba. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini. Kita akan membuat laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya uji energi panas matahari. Tujuannya untuk membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat-alat: 1 kertas, 2 tisu, 3 sapu tangan. Langkah kerja pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. 2. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, dan sisanya letakkan di tempat teduh. 3. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Berikutnya kita buat tabel pengamatan. Tisu, kertas, sapu tangan apabila ditaruh di luar ruangan dan di tempat yang teduh. Kita buat selama 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Ternyata tisu, kertas, dan sapu tangan 15 menit masih basah, 30 menit tisu dan kertas mulai mengering, dan 60 menit kering. Sedangkan di tempat teduh masih basah, sedangkan 60 menit tisu dan kertas mulai mengering, sedangkan sapu tangan masih basah. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan diletakkan di tempat teduh? Ya, ada. Benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat kering daripada benda yang dijemur di bawah pohon. Apa kesimpulannya? Yang pertama, tisu, kertas, dan sapu tangan dijemur di tempat panas matahari lebih cepat kering. Yang kedua, tisu di panas matahari lebih cepat kering. 3. Tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lama mengering karena tidak terkena panas matahari, sehingga penguapan air pada benda tersebut lebih lama. Yang keempat, air yang ada di tisu, kertas, dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Panas matahari mengeringkan benda-benda yang basah. Halaman 5, ayo membaca. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya aku memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Yang pertama, menerangi bumi. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. 3. Berperan proses terjadinya awan. 4. Sumber energi pada panel surya. 5. Berperan dalam fotosintesis. 6. Terjadi siklus perputaran air.
Sampaikan hasilnya pada temanmu. Apakah hasilnya sama? Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Ayo berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada temanmu atau kepada gurumu atau kepada orang tuamu. Ada pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jawabannya adalah apabila permintaan jagung tinggi, maka stok persediaan jagung akan segera atau cepat habis, sehingga akan terjadi kelangkaan dan harga jagung akan naik. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Agar permintaan terpenuhi, yaitu 1. Meningkatkan persediaan stok jagung dengan memperluas lahan, meningkatkan produk, dan pemerintah harus melakukan impor jagung dari negara lain. Halaman 7, ayo membaca. Bacalah teks yang ada di halaman 7 untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Wacana tersebut terdiri dari 4 paragraf tentang Indonesia dan sumber daya alamnya. Setelah membaca, kita menjawab pertanyaannya. Setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya minyak bumi, emas, besi, dan lain-lain. Nomor 2, berikanlah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Jawabannya, contoh lain sumber daya alam yang dapat diperbarui: tanah, hasil perkebunan, dan hasil pertanian. Contoh lain sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: batu bara, nikel, dan timah. Pertanyaan nomor 3. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Jawaban pertama, konstruksi, pembangunan perumahan. Ketika membangun rumah, kita membutuhkan semen, pasir, lantai keramik, rangka besi, baja ringan, dan kabel listrik. Kedua, pertanian. Pertanian merupakan bentuk usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Berikutnya, perikanan. Perikanan dibedakan menjadi 2, yakni laut dan darat. Lanjutan jawaban nomor 3. Masih banyak kegiatan ekonomi lainnya, misalnya perkebunan. Dibedakan menjadi 2 perkebunan, yaitu di dataran rendah dan di dataran tinggi. Peternakan merupakan usaha memelihara hewan untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual. Berikutnya, kerajinan, yaitu usaha membuat suatu barang dengan keterampilan tertentu. Berikutnya, perindustrian, yaitu usaha mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi.
Berikutnya, pertambangan merupakan usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari dalam perut bumi dan memanfaatkan hasil tambang. Berikutnya adalah jasa. Jasa merupakan bentuk usaha ekonomi yang memberikan pelayanan baik tenaga, pikiran, maupun keahlian tertentu. Pertanyaan nomor 4. Tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Jawabnya adalah Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah. Namun, kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berdampak menipisnya sumber daya alam, sehingga kita harus menyelamatkan sumber daya alam dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Teman-teman dan adik-adik kelas 4, sekian materi kelas 4. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.